Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi berjudul segmentasi pasar dan memosisikan produk. Adapun anggota kami yaitu yang pertama saya sendiri, Ekan Sasulkaidas selaku moderator, Nurul Mukminin, Karisma, Andiang Raini, Gemilang, Reski Amalia, Muhammad Fatur Firmansyah, dan Jumardi Akbar. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, materi yang pertama, konsep dan pengertian segmentasi pasar. Jadi, segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori, seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Adapun tujuan segmentasi pasar dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Yang ketiga, dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dan yang terakhir, dapat mengenal lawan perusahaan. Selanjutnya, strategi segmentasi pasar ada beberapa. Yang pertama, ada pengumpulan data, yaitu dengan melakukan penelitian berupa survei, diskusi, dan juga teknik lainnya untuk mendapatkan variabel pada tiap jenis segmentasi. Yang kedua yaitu analisis. Setelah semua data didapat, Anda dapat mengolah data tersebut dan menganalisis hasil dan pengumpulan data yang akan disesuaikan dengan strategi pemasaran. Dan yang ketiga, penyusunan. Tahap ini adalah Anda mengelompokkan hasil dari analisis, dan pada tahap ini hasil akan tersaring manakah produk yang sesuai dan juga mana pasar yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu variabel-variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar. 1. Segmentasi geografis. Segmentasi geografis digunakan untuk mengklasifikasikan pasar berdasarkan lokasi yang akan mempengaruhi biaya operasional dan jumlah permintaan secara berbeda. 2. Segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, generasi kewarganegaraan, dan kelas sosial. 3. Segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis, segmen pasar ini dilakukan dengan mengelompokkan konsumen atau pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel-variabel pola atau gaya hidup dan kepribadian. 4. Segmentasi perilaku. Dalam segmentasi perilaku, pasar diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segmentasi a priori dan post hoc. Segmentasi a priori. Segmentasi a priori mengacu pada teknik segmentasi yang didasarkan pada asumsi konvensional dan bukan pada riset pasar. Pemasar mengelompokkan konsumen berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti demografi, perilaku, psikografis, dan gaya hidup. Adapun segmentasi post hoc. Segmentasi post hoc sedikit berbeda dan relatif agak sulit dilakukan karena peneliti dituntut untuk menguasai metode penelitian dan teknik-teknik statistik yang agak canggih. Dalam segmentasi post hoc, kita mencari kelompok-kelompok konsumen yang serupa dalam hal bagaimana mereka berperilaku, apa yang mereka pikirkan, inginkan atau ketahui, dan atau kombinasi-kombinasi variabel lainnya seperti sosial ekonomi atau demografi. Adapun syarat-syarat segmentasi pasar yang efektif yaitu dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar, berbeda, dan dapat dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi Akbar dengan NIM 200607502053. Di sini saya akan memaparkan tentang penentuan pasar sasaran atau targeting.
Yang pertama adalah ukuran segmen, yang kedua pertumbuhan segmen, yang ketiga biaya yang harus dikeluarkan untuk segmen tersebut, yang keempat kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan, yang kelima posisi persaingan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma dengan NIM 2006075010022. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara menentukan produk positioning dan jasa. Ada 4 cara untuk menentukan produk positioning atau menentukan posisi dalam pemasaran produk barang dan jasa, yaitu 1. Segmentasi pasar. Pada dasarnya, penentuan waktu adalah permainan angka yang akan beranjak dari konsumsi secara massal. Walaupun tingkat elitisme bisa dijadikan sebagai motivasi yang kuat untuk membeli, tapi hal tersebut akan memiliki resiko cukup tinggi. 2. Menimbang fakta. Seorang wiraniaga yang bisa mampu mengambil fakta terkait suatu produk dan dengan memberikan tekanan pada beberapa fakta dan juga menghilangkan yang lain, maka dia bisa menciptakan kesan yang cukup berbeda. 3. Pantulan cermin. Penentuan produk posisi ini tidak berarti membantah ataupun meremehkan berbagai fakta, tapi akan memantulkannya sedemikian rupa hingga akhirnya bisa menciptakan persepsi yang akan diinginkan. 4. Penentuan citra. Jenis penentuan posisi ini adalah yang berkaitan dengan melebihkan nilai fakta, yaitu dengan mengaitkan produk atau jasa dengan berbagai nilai positif yang diinginkan yang sedikit ataupun tidak ada kaitannya dengan produk itu sendiri. Baik, mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.